Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama Pak Herdi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah dan mengetahui nama-nama Rasul yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Baiklah teman-teman, seperti biasa, selama mengikuti kegiatan ini silakan teman-teman ikuti dengan seksama, tetap memperhatikan adab dan mencatat hal-hal yang penting. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bermain games terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Herdi akan meminta teman-teman untuk uji ketelitian dari gambar yang Pak Herdi tampilkan. Silahkan teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar yang ada di layar HP atau laptop teman-teman, silahkan teman-teman yang mencari yang bisa menemukan gambar ikan. 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Barokallah kepada teman-teman yang berhasil menemukan gambar ikan. Berada di sebelah kanan atas yang Pak Herdi lingkarin. Selanjutnya, yang belum beruntung silahkan dicoba lagi. Nah, dari gambar berikut ini teman-teman silahkan cari gambar ikan lagi. Sama seperti tadi, 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Apakah ada yang sama? Nah, barokallah. Jawabannya berada di sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu Rasul Allah. Rasul, sebagaimana yang sudah kita pelajari juga di semester sebelumnya pada kelas 4, Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Nah, teman-teman, jadi utusan-utusan Allah tersebut, ya, para rasul dari zaman Rasul yang pertama sampai yang terakhir semuanya sama, berdakwah kepada manusia untuk memerintahkan manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah perintah beliau untuk berdakwah, maka Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah. Begitu juga dengan Rasul terakhir, Nabi Muhammad, ketika beliau berdakwah, beliau memerintahkan hanya untuk menyembah Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya adalah jumlah nabi dan rasul. Teman-teman bisa perhatikan di slide. Ternyata jumlah nabi dan rasul itu lebih banyak teman-teman dari yang kita ketahui sejauh ini, selama ini, ya. Dalam suatu hadis, sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah para nabi, jumlah persis para nabi? Beliau menjawab, mi'atu alfin wa arbatun wa isruna alfan. Ada 124.000 nabi. Dan berapa jumlah rasul? Ar-rusulu min dzalik, dari jumlah 124.000 nabi itu, yang berjumlah rasul adalah 300 wa khamsata asyar, 15. Jadi 300 tambah 15 adalah 315, ya. Zaman Ghafir. Jumlahnya banyak sekali, ya. Ternyata teman-teman jumlah nabi dan rasul itu banyak.
jumlah nabi ada 124.000 orang nabi dan jumlah rasul adalah 315 rasul. Dalam suatu hadis juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayul anbiya'i kana awal?" Wahai Rasulullah, siapa nabi pertama? Rasulullah menjawab, siapa? Nabi Adam alaihissalam. Qala qultu maaf ya Rasulullah, wa nabiyyu kana, apakah beliau Nabi Adam adalah seorang nabi? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am nabiyyun mukallam. Ya, benar, Nabi Adam adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, kam al-mursalun? Berapa jumlah para utusan-utusan atau para rasul? Qala 300, ya, jumlahnya ada 300 sekian belas, zaman gofiron. Mereka sangat banyak. Nah, teman-teman, tidak semua nama-nama rasul itu, ya, nama-nama nabi, nama-nama rasul itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis pun tidak semuanya disebutkan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'min ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam taqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, ya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi wajib kita imani secara global, teman-teman. Kita imani kalau Allah mengutus nabi dan mengutus rasul. Tetapi tidak semuanya Allah ceritakan siapa-siapa nama nabinya, siapa-siapa nama rasulnya. Karena itu pun banyak sekali. Jadi Allah sudah katakan itu di dalam Al-Quran. Tugas kita hanya mengimaninya saja. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan 25 nabi dan rasul yang senantiasa kita hafalkan sedari kecil dulu? Nah, jadi teman-teman, yang 25 nabi dan rasul itu adalah nama para nabi dan rasul yang terkenal, teman-teman. Karena mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, disebut berulang-ulang kali dalam beberapa ayat, ya. Nah, dan teman-teman pun sudah tahu, Bapak yakin sudah tahu. Di antara nabi tersebut dan rasul tersebut adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, dan yang terakhir adalah penutup para nabi dan para rasul. Apa artinya? Tidak ada lagi nabi dan setelahnya nabi dan setelahnya rasul, maaf, yaitu nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebutkan jumlah nabi 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada 315 rasul. Dari 315 rasul ada lagi 5 rasul, teman-teman, yang dijuluki dengan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu artinya pemilik keteguhan hati, itu secara bahasa. Maksudnya, seorang rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dalam rangka menyampaikan risalah agama yang diamanahkan kepadanya. Jadi luar biasa, teman-teman, kesabaran beliau-beliau ini. Ada 5 nabi tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh alaihi salam Allah wahyukan kepadanya untuk membuat kapal yang sangat besar, ya, untuk menyelamatkan diri dari kaum-kaum yang zalim. Kemudian ada Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah berikan keistimewaan kepadanya sehingga Nabi Ibrahim dapat mengenal Tuhannya Allah, ya, yang mana Nabi Ibrahim juga mengingkari penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Sehingga Nabi Ibrahim pun pada kisahnya ingin disakiti, ya, dibakar, tetapi dengan mukjizat pertolongan dari Allah, Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Rasulullah Azmi itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, ada juga Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari kejaran Fir'aun, teman-teman. Yang mana Fir'aun pun mengaku Tuhan juga. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada Nabi Isa yang Allah berikan mukjizat kepadanya. Nabi Isa bisa berbicara ketika masa bayinya. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan mukjizat kepadanya Al-Quran, yang setelah 1400 tahun lebih, teman-teman, Al-Qurannya masih ada sampai sekarang.
tak ada perubahan satu huruf, apalagi satu kalimat, apalagi satu halaman. Nah, 5 orang Rasul inilah yang Allah berikan julukan kepada beliau-beliau ini ulul azmi, pemilik kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Karena tantangan yang datang kepada beliau bukan hanya dari ujian-ujian Allah yang terdapat pada diri mereka sendiri, ya, tetapi lebih dari itu, ujian itu datang dari kaumnya, dari keluarganya, ya, sehingga mereka layak dijuluki ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa is akhasna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Jadi Allah katakan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri. Nah, kamu sendiri itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa. Dan siapa lagi? Nabi Isa. Nah, beliau-beliau inilah berlima ini adalah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan paham sehingga kita dapat mengetahui materi yang diajarkan pada kali ini. Dan pesannya adalah teman-teman, hendaknya kita senantiasa beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Walaupun Nabi dan Rasul itu banyak, tidak semua kisahnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, tidak semuanya kisahnya diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Kita imani saja, ya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Nabi dan Rasul ini mereka semua mengajak kepada penyembahan kepada Allah saja, ya. Dari Nabi Adam alaihissalam ketika sebagai manusia pertama mengajak kepada penyembahan kepada Allah saja. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi Muhammad, semuanya mengajak menyembah Allah saja, teman-teman. Ya, jadi dakwah tauhid ini dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad memerintahkan menyembah Allah saja, nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Oke, jadi seperti itu kita imani. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang terakhir, teman-teman, yang ketiga, hendaknya senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, ya, sehingga amalan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu senantiasa mencontoh keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini mengerjakan tantangan, tetap terus berfastabikul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.